Saat ini kita berhadapan dengan 3 musuh besar yang ada dalam diri kita. Berbeda pada waktu bulan Ramadan, musuh kita hanya 2, yaitu dunia dan hawa nafsu. Tapi di bulan Syawal, dunia, hawa nafsu dan syaitan. Ketika di bulan Ramadan, syaitan dibelenggu, hanya yang menggoda kita dunia dan hawa nafsu. Tapi begitu bulan Syawal, yang beroperasi, yang mengganas saat ini adalah godaan syaitan. Berhasilkah syaitan itu? Kita masing-masing bisa melihat betapa di mana-mana masjid ketika bulan Syawal yang seharusnya meningkat jamaah, tapi justru hampir rata-rata menurun dimanapun. Artinya dakwah syaitan begitu berhasil. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Suatu hari Nabi Musa kedatangan seorang tamu. Tiba-tiba datang, "Wahai Musa, mohon doakan supaya saya bisa masuk surga." "Baik," kata Musa, "namun sebelum saya doakan, kamu ini siapa?" Saya adalah syaitan." Musa marah, mau dipukul itu syaitan. "Kamu sudah dilaknati Allah, tidak boleh ada yang mendoakan kamu lagi." Syaitan minta maaf dan Musa memberi maaf dengan catatan, "Kamu mau membuka rahasia bagaimana cara kamu menggoda orang-orang yang beriman." "Baik, cara kami menggoda orang-orang yang beriman, yang pertama," kata syaitan, "adalah takzibum bil haqq." Membisik, merayu manusia agar mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran, mendustakan hari kiamat, bahkan pada akhirnya mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang ada ini sebenarnya tidak ada. Segala yang ada ini diadakan dari yang tidak ada. Maka rumus orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama, alam diciptakan, apa yang terjadi ini diciptakan dari yang tidak ada. Tapi rumus orang-orang yang beriman, semua yang ada ini diciptakan dari yang maha ada. Artinya jauh sekali paradok perbedaan antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Berhasilkah dakwah syaitan ini? Sangat berhasil. Separuh lebih dari dunia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang juga yang beragama, tapi beragama banyak yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Andaikan ini gagal, wahai syaitan, lalu bagaimana strategi berikutnya? Kata Nabi Musa, "Nahyun anil khair." Kami melarang orang-orang beriman untuk berbuat baik. Jika dilarang untuk tidak beriman, tidak bisa. Dilarang untuk percaya kepada Allah, enggak bisa. Dilarang untuk percaya kepada hari kiamat, enggak bisa. Dilarang untuk percaya kepada malaikat, kitab, kabar dan qadar, takdir, tidak bisa. Manusia tetap kuat imannya. Hanya saja kami menggoda dan merayu manusia agar jangan berbuat baik. Kalau kita amati, survei membuktikan kira-kira berhasil atau tidak dakwah setan pujukan ini. Ternyata ada juga orang-orang yang beriman tapi tidak mengamalkan syariat keimanannya itu. Banyak orang yang beriman kepada Allah secara hati, tapi dalam fi'liyahnya perintah Allah tidak dikerjakan. Tidak sedikit orang yang beriman tidak mendirikan sholat. Tidak sedikit orang yang beriman tidak berpuasa. Tidak sedikit orang yang beriman yang diberi kelebihan harta tidak berzakat. Tidak sedikit orang yang beriman yang memiliki harta yang banyak tidak mau haji. Daftar haji pun tidak mau, berniat pun tidak. Artinya dakwah syaitan di sisi yang kedua ini cukup berhasil, melarang manusia berbuat baik. Maka orang-orang beriman tidak bisa dilarang, karena itu adalah fitrah.
Sejak lahir kita sudah dibawa iman, sampai lahir pun masih tetap kita iman. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tahukah kamu, adakah aku ini Tuhanmu? Qalu, seluruh kita menjawab di alam arwah, bala, iya, syahidna, dan seluruh para malaikat, 70.000 malaikat menjadi saksi. Artinya iman kita tidak bisa dibendung, kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya setelah beriman, di mana ketaatan kita? Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di mana letaknya? Adakah ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin kita? Salah satu dari indikasi bukti kita beriman kepada Allah, ketaatan nyata dalam perilaku setiap hari. Nama iman fi'liyah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jika metode ini gagal, kata Musa, selanjutnya apa yang kamu lakukan, wahai syaitan? Ya'muru bil fahsya wal munkar. Kami menyuruh manusia berbuat fahsya wal munkar. Dilarang beriman enggak bisa, dilarang berbuat baik juga tidak bisa. Cara kami selanjutnya menyuruh manusia berbuat jahat. Silakan beriman, silakan berbuat baik, tapi berbuat jahat pun jangan ditinggalkan. Berhasilkah dakwah syaitan ini? Kita sampai bisa membuktikan. Ternyata banyak juga orang-orang yang imannya mantap, masjidnya luar biasa, tapi juga mulutnya tidak bisa dibendung. Banyak juga orang beriman, puasanya bagus, zakatnya bagus, tapi kita lihat pertengkaran dengan tetangga, sesama sahabat, sesama teman tidak pernah berhenti. Banyak orang yang beriman terganggu oleh pikirannya, terganggu oleh gagasannya, terganggu oleh mulutnya, kadang-kadang terganggu oleh panca indera dan seterusnya yang dilakukan oleh teman-teman kita. Oleh karena itu, kenapa ini terjadi? Setan berhasil dengan gaya dan caranya, yaitu melarang, menyuruh orang-orang berbuat mungkar, berbuat fasak wal mungkar, berbuat jahat dan merusak. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, maka dalam rangka pasca Ramadan di bulan Syawal ini, kita jangan sampai mulai dari pertama sampai terakhir setan bergerilya mengganggu kita. Yang pertama, setidaknya apa yang diajarkan, yang dibiasakan menjadi riyadhah, menjadi latihan kita selama bulan Ramadan, haruslah kita pelihara di bulan Syawal ini. Setidaknya ketika dulu kita rajin ke masjid, maka jangan sampai tidak lagi ke masjid, khawatir inilah keberhasilan dakwahnya syaitan. Kemudian ketika kita saat di Ramadan, kita begitu rajin membaca Al-Quran, begitu rajin kita mendengarkan dakwah dan seterusnya, maka di bulan Syawal seharusnya ini minimal, kalau tidak ditingkatkan, minimal harus ada kesamaan dengan bulan Ramadan. Dan kemudian tentunya pada saat ini juga kita tentu diharapkan pada akhirnya kita inginkan selamat, bukan sekedar selamat menghadap Tuhan, selamat hubungan kepada Allah. Ada hal penting lagi yang setan menggoda kita. Baiklah hubungan kepada Tuhan, tapi hubungan kepada sesama manusia diporak-porandakan oleh setan. Kita tetap ada dalam pikiran kita, benci tetap benci, dendam tetap dendam, pemarah tetap pemarah, musuh tetap musuh. Padahal kita sudah keluar dari Ramadan fitrah, tapi sayang hanya fitrah rabbaniyah, fitrah vertikal, fitrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi fitrah basyariah, fitrah insaniyah belum kita lakukan, yaitu dengan memaafkan sesama kita. Kalau kita mau membunuh langkah setan, tentunya pertama kita harus bagaimana makin mendekatkan diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan membetulkan dari tauhid kita sampai ibadah kita, makin kita betulkan dan makin kita tingkatkan. Selanjutnya yang kedua, bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia makin mesra, yang selama ini tidak tegur sapa walaupun berdampingan rumah, walaupun setiap hari ketemu. Nah, sekarang kita bertegur sapa. Inilah cara mematikan langkah-langkah setan dalam kehidupan kita, sehingga
rahmat Allah akan turun, akan menghujani di daerah dan di tempat kita berada. Ketika kita sudah menjauhi setan, yang ada di daerah kita adalah para malaikat-malaikat yang menjadi payung, yang menjadi penghuni yang bersama-sama kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kesempatan ini, yaitu Syawal, adalah bulan peningkatan. Bulan peningkatan ini adalah bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian pertama, bulan pertama, yaitu Syawal. Keberhasilan Ramadan, berhasil atau tidak, bagaimana di bulan Syawal ini, masihkah kita mampu mempertahankan prestasi gemilang kita pada saat di bulan Ramadan? Kalau mampu kita mempertahankannya, itulah orang yang sukses keluar Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah, baik fitrah Rabbaniyah maupun fitrah Basariyah. Semoga Allah memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita, kita dapat kembali, baik kembali menjadi fitrah Rabbaniyah maupun fitrah Basariyah. Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, hadirkan hati yang khusyuk. Kita bermohon semoga doa kita dikabulkan Allah yang Maha mengabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami menyadari Engkau telah memberikan kami ridha, latihan 1 bulan penuh kami berhadapan dengan ibadah demi ibadah, merupakan agenda bulanan yaitu penuh Ramadan. Kami melaksanakan puasa karena itu perintah-Mu, kami melakukan zakat fitrah karena itu perintah-Mu, kami mengadakan i'tikaf itu karena perintah-Mu, kami menunggu malam Lailatul Qadar itu juga karena perintah-Mu, kami melaksanakan tadarus Quran, kemudian tarawih di malam hari itu juga karena perintah dari-Mu, yaitu melalui Rasul-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk ini kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan semua amalia yang kami lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi modal utama dalam rangka kami memasuki bulan Syawal sampai bulan Sya'ban yang akan datang. Bimbing dan pimpin kami ya Allah, agar kami tidak keluar dari jalan dan jalur yang Kau ridhai, wahai ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk mampu tetap mempertahankan ibadah yang kami lakukan selama di bulan suci Ramadan, dan kualitas maupun kuantitasnya ya Allah, sehingga kami menyongsong ridha-Mu wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu kami hidup tidak lama ya Allah, kami pasti mati. Pada saat Engkau mengundang kami memohon kehadirat-Mu ya Allah, agar Engkau berkenan mengundang kami wahai ya Allah, pada saat kami dipastikan Engkau undang dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Dan jangan pernah Engkau undang kami ketika kami dalam kondisi yang su'ul khatimah. Kami mohon ya Allah, akhirlah hidup kami dengan yang baik, dan jangan Engkau tutup hidup kami dengan kehidupan yang tidak baik wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu perjalanan hidup kami bukan hanya di sini, tapi kami akan menempuh perjalanan panjang. Kami akan berhadapan dengan sakaratul maut ya Allah. Mudahkan kami saat di sakaratul maut ya Allah. Kami akan berhadapan dengan alam barzah. Siapkan kehidupan kami yang layak dan pantas nikmat di alam barzah wahai ya Allah. Dan kami tahu pada saat nanti kami akan menempuh jalan apa yang disebut dengan alam mahsyar, alam ba'as, alam mizan, alam hisab wahai ya Allah. Berikanlah kemudahan-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, rahmat-Mu ya Allah, agar kami lancar dan mulus menjalani perjalanan itu, dan pada akhirnya ya Allah kami dapat menuju-Mu, menjumpai-Mu, Engkau tersenyum berhadapan dengan kami wahai Allah. Karena Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, dan Engkau terima semua amal kebajikan-kebajikan kami wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Kami tahu banyak sekali dosa yang kami lakukan wahai ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar wahai ya Allah. Untuk ini kami mohon setulusnya, sendanya, sekhususnya ya Allah, agar Engkau berkenan
memberikan maaf dan ampun terhadap dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami, dosa dan kesalahan anak kami, istri kami, ada dosa dan kesalahan seluruh zuriat-zuriat kami, dosa dan kesalahan para sahabat dan teman-teman kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami yang mereka ingin sekali bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha maaf dan maha pengampun, kami mohon ya Allah, kabulkan semua permohonan dan doa kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebab hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula kami berdoa ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.